Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat tersebut kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi dan terus menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita semua. Perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudaranya, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkan dari kedua orang tuanya. Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang jauh lebih berat, yaitu ujian wanita yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yusuf ayat ke-23 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Imra'atul Aziz, oleh seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah merupakan tuannya Nabi Yusuf alaihi salam, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jamalah, yang mempunyai paras yang begitu cantik. Digoda Nabi Yusuf alaihi salam untuk mau memuaskan hawa nafsu perempuan tersebut di dalam rumahnya, dan dalam keadaan rumah-rumah itu pintu-pintunya sudah ditutup oleh wanita tersebut. Dan dia mengatakan dan meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendatangi wanita tersebut. Ini adalah merupakan ujian yang jauh lebih besar dibandingkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf dari
saudara-saudaranya. Ini adalah merupakan ujian yang jauh lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlis. Nabi Yusuf adalah orang yang berusaha untuk mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk mendapatkan keikhlasan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau termasuk di antara orang-orang yang mukhlas, termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk menjadi orang yang ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang dia di dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang mukhlis. Dan syaitan pun telah mengabarkan kepada kita bahwasanya qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata syaitan, saya betul-betul akan menggoda hamba-hambamu seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang berjuang untuk betul-betul mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolong Nabi Yusuf alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keikhlasan yang ada di dalam jiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihi salam menolak ajakan dari Imratul Aziz, dari wanita atau tuannya sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-25, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaha sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau mengabulkan permintaan atau ajakan seorang wanita tersebut, akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam pun lari wastabaqal bab, dan wanita tersebut pun akhirnya juga mengejar Nabi Yusuf, sehingga keduanya istabaqo, yaitu apa? Saling kejar-kejaran. Wastabaqal bab, menuju ke pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin, sehingga wanita tersebut merobek dari apa? Qamisnya Nabi Yusuf alaihissalam dari arah belakang. Ditariklah baju Nabi Yusuf alaihissalam sehingga robeklah baju dari arah belakang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikejar oleh seorang wanita tersebut dan dibukalah pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan ternyata mereka berdua mendapatkan sayyidnya, suami dari seorang wanita tersebut, ladal bab, berada di depan pintunya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Wanita tersebut langsung mengatakan, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an, apa balasan bagi orang-orang yang mereka menginginkan kepada keluargamu sesuatu yang buruk? Illa ayyusjana aw adzabun alim, kecuali apa? Kecuali di penjara atau apa? Diberikan adab yang sangat pedih. Apa yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan walamma intana min ijabati talabiha ba'da al-murawadati syadidati
setelah Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau mengikuti ajakan wanita tersebut, meskipun apa? Godaannya begitu luar biasa. Dan anak pernah sampaikan kepada antum bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh seorang wanita ini bukan sesuatu yang main-main. Dan banyak sekali sesuatu yang seharusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka seseorang sangat mudah untuk terjatuh ke dalam zina tersebut. Maka dhahaba liyahruba anha. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun pergi dan lari dari wanita tersebut. Wa yubadiru ila al-khuruji min al-babi liyatakhallasa. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam pun bersegera menuju ke pintu untuk keluar dari pintu tersebut dan selesai dari urusan wanita tersebut. Wa yahruba min al-fitnah. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Lari dari fitnah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Yusuf alaihi salam lari dari yang namanya fitnah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqud dunya wa taqun nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap yang namanya wanita. Karena sesungguhnya awwalu fitnah fi Bani Israil kanat fil nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada orang-orang Bani Israel itu adalah merupakan fitnah wanita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wanita ini adalah merupakan sumber fitnah yang begitu besar bagi laki-laki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti untuk kita takut terhadap yang namanya fitnah nisa ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku meninggalkan fitnah adarru ala rijal, yang paling memudaratkan kepada laki-laki kecuali fitnah apa? Fitnah wanita. Nabi Yusuf alaihi salam mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya lari dari yang namanya fitnah. Tapi betapa banyak orang-orang di zaman kita sekarang bukan malah lari terhadap yang namanya fitnah wanita, justru malah apa? Cari fitnah. Justru malah mencari fitnah. Padahal fitnah di zaman kita sekarang jauh lebih besar dibandingkan dengan fitnah di zaman dahulu. Karena di zaman sekarang begitu mudahnya seseorang itu jatuh kepada yang namanya fitnah wanita. Dengan media sosial yang sudah subhanallah begitu terbuka, dan bagaimana wanita di zaman sekarang begitu luar biasa fitnahnya. Ini yang harus betul-betul apa? Betul-betul kita harus menjaga diri kita dari yang namanya fitnah wanita ini. Dan kita ingat di zaman kita dahulu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin bapak-bapak yang pertama kali mungkin kita awal-awal kenal ngaji sunnah, Pak. Pasti kita merasakan dulu, apalagi teman-teman yang di kampus, ya kan? Kita subhanallah awal-awal ngaji sunnah biasanya dahulu betul-betul berusaha untuk mengamalkan ghadul basar ini. Itu subhanallah dulu. Aib, apalagi orang yang sudah ngaji gitu kan, ngelihat wanita subhanallah dipandangin terus. Dulu itu berusaha untuk apa? Mengamalkan ghadul basar itu betul-betul. Dan itu adalah merupakan perintah Allah. Untuk apa? Ghadul basar ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi laki-laki untuk ghadul basar, begitu pula wanita ayyaghdudna untuk menundukkan pandangannya. Dan ini harus betul-betul kita praktekkan di zaman kita sekarang. Apalagi di media sosial begitu luar biasa. Terkadang kita nggak sadar, kita ngelihat YouTube, terkadang kita ngelihat Instagram, terkadang kita ngelihat Facebook. Terkadang aurat wanita begitu banyak diumbar. Tapi apa? Begitu santainya kita melihat aurat tersebut. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena itu adalah merupakan sumber dari fitnah. Dan kelak ingat semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita Allah Subhanahu wa taala akan menghisab innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang kita lihat, baik secara langsung maupun apa yang ada di genggaman kita yaitu HP ini, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sesuatu aurat yang kita lihat kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita itu semua. Siapa yang akan menjawab itu? Bukan tetangga kita yang jawab, bukan teman kita yang jawab, tapi apa? Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lihat. Dan ini adalah merupakan apa? Merupakan fitnah yang paling besar. Bagaimana apa? Bagaimana seseorang itu betul-betul harus menundukkan pandangan. Apalagi zaman sekarang, Pak. TikTok begitu luar biasa, yang isinya tahu sendiri. Bagaimana begitu luar biasanya menyebar kemana-mana, yang isinya nasallallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Maka wa yahruba minal fitnah, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu lari dari yang namanya fitnah. Lari, namanya orang Nabi Yusuf itu lari dari fitnah, menjauh. Karena fitnah itu harus betul-betul kita hindari, dan harus betul-betul kita lari dari yang namanya fitnah. Karena kita nggak tahu kita selamat nggak, kita ditolong nggak dari yang namanya fitnah tersebut. Jangan pernah main-main dengan yang namanya fitnah. Gak apa-apa Ustaz, gimana, anak kuat. Orang takut sama orang jenggotan, belum tentu. Terkadang sekarang akhwat paling senang sama yang jenggotan, yang ingkar, keren katanya, gagah gitu kan, tanggung jawab seperti itu. Hati-hati. Justru malah apa? Terkadang akhwat itu senang dengan yang seperti ini. Wah Ustaz, anak aman dari yang namanya fitnah. Jangan pernah merasa aman dari yang namanya fitnah. Kita harus betul-betul berusaha apa? Lari dari yang namanya fitnah. Kalau bisa, gak usah ketemu dengan yang namanya fitnah ini. Gak usah ketemu dengan yang namanya fitnah. Karena apa? Ini yang harus betul-betul kita hindari. Fabadar ilaihi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam lari dari perempuan tersebut, justru apa? Fabadarat ilaihi. Perempuan tersebut yang ngejar. Wa ta'allaqat bi thawbihi, dan akhirnya apa? Bergelantungan ke bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Fashaqqat qamisahu. Akhirnya robeklah baju dari Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma wasala ila al-babi fi tilkal hal, tatkala Nabi Yusuf dan perempuan tersebut dalam keadaan seperti itu dan sudah sampai di pintu, alfaya sayyidaha. Akhirnya apa? Mendapati suami dari perempuan tersebut. Ai zaujaha ladal bab fara'a amran syaqqa alaihi. Akhirnya suami tersebut melihat perkara yang begitu berat atas dirinya. Fabatarat ilal kadhib. Akhirnya perempuan tersebut bersegera untuk apa? Untuk berbohong. Annal murawadata qad kanat minal Yusuf, bahwasanya yang goda itu bukan istrinya, tapi justru malah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf alaihi salam pun mengingkari. Ketika perempuan tersebut mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adabun alim. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah dikatakan bahwasanya dia yang menggoda kepada Imra'atul Aziz tersebut, maka Nabi Yusuf pun akhirnya apa? Dia mengucapkan kalimat baro'ah, dia mengucapkan kalimat penentangan bahwasanya apa? Bukan saya yang menggoda, bukan saya yang menggoda. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an wa lam taqul man fa'ala bi ahlika su'an tabri'atun laha wa tabri'atan lahu aidan minal fi'l. Perkataan ini ketika perempuan tersebut mengatakan, apa balasan bagi orang yang pengen melakukan keburukan kepada keluargamu, ini menunjukkan wanita Imra'atul Aziz ini, dia mengatakan apa? Dia cuma ingin menggodaku, belum melakukan. Baru mengatakan apa? Pengen untuk apa? Melakukan, tapi belum melakukannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan apa? Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf mengatakan dia yang menggangguku untuk aku mau kepada dirinya. Dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikatakan oleh Syekh Utsman Khamis ketika beliau menjelaskan tentang masalah ayat ini, beliau ada faedah
yang begitu luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya hadhihi tuwajjahu lin-nisa'i amma. Ini faedah yang pertama, ini dimaksudkan kepada seluruh wanita. Bahwasanya apa? Wahia annal mar'ah mutaqallibah, bahwasanya wanita itu begitu cepat untuk apa? Berbolak-balik. Ini faedah yang disebutkan oleh beliau. Wanita itu begitu cepat untuk apa? Untuk berbolak-balik. Bagaimana dalam waktu sekejap wanita ini, yaitu Imra'atul Aziz, dia begitu cepat untuk berubah. Begitu cepat untuk berubah. Kenapa? Karena semua rata-rata perbuatan wanita itu atifah, dari perasaan. Perbuatan dari wanita itu berawal dari perasaan. Makanya ada sebuah perkataan, in ahabbat a'ta kulla syai'in wa in karahat mana'at kulla syai'. Wanita itu kalau sudah cinta sama kita, wis diberikan semuanya. Tapi kalau benci, wanita kalau sudah benci, semuanya gak dikasih kita sama wanita. Ini begitu cepat perubahan yang terjadi pada wanita. Dan ini yang terjadi pada Imra'atul Aziz ini. Bagaimana di waktu yang sebelumnya dia murawadah, dia gangguin Nabi Yusuf alaihissalam, digangguin Nabi Yusuf, digangguin supaya Nabi Yusuf terjatuh dan mau untuk apa? Untuk melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan fahisyah. Dan waktu lama Nabi Yusuf lari, ketahuan sama suaminya, langsung mengatakan apa? Qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Yang awalnya suka, gak ada waktu lama, perubahan begitu cepat, langsung apa? Di penjara atau azab yang sangat pedih. Begitu cepat perubahan yang terjadi pada wanita. Dan beliau memberikan kisah juga, Syekh Utsman Khamis. Beliau memberikan kisah begitu cepatnya wanita, yaitu ceritanya Harun al-Rasyid bersama Zubaidah. Ini istri dari Harun al-Rasyid. Bagaimana diceritakan terjadi di zamannya Harun al-Rasyid bersama seorang istrinya yaitu Zubaidah. Yudkaru au dzakara Harun al-Rasyid annahu ja'ahul amwal fil laili faqalat lahu Zubaidah habhali. Ketika itu Harun al-Rasyid mendapatkan harta yang begitu banyak di suatu malam, dan wanita tersebut meminta agar harta tersebut diberikan kepada dirinya. Diberikanlah semuanya harta kepada wanita tersebut. A'tini hadhil amwal wa kana akthar min mi'ati alf min dirham. Dan ketika itu jumlah harta yang diberikan oleh Harun al-Rasyid itu sebanyak 200.000 dirham. Faqala hiya laki, dan diberikan kepada wanita tersebut. Wa aqta hadhil amwal yaqulu falamma asbahna takhasamna fi syai'in ana wa hiya. Malamnya dikasih harta yang begitu banyak. Ini wanita kalau dikasih harta banyak, subhanallah Pak, senyumnya lebar. Pokoknya zauji paling khair, kayak gitu. Suamiku pokoknya paling baik, suamiku pokoknya paling ganteng, suamiku pokoknya paling dan paling pokoknya. Nah, ini ceritakan Harun al-Rasyid malamnya dikasih harta, pas pagi harinya takhosomna katanya. Pagi harinya sudah kengkang. Malamnya sudah dipuji-puji baik. Yaqulu falamma asbahna takhosomna fi syai'in ana wa hiya. Ana cekcok dalam suatu perkara saya sama dia. Faqala, dia pun mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khairan qad. Saya itu enggak lihat kamu baik sedikit pun. Nah, ini wanita. Wanita seperti ini begitu cepat berubahnya. Begitu cepat dia mengatakan bahwasanya suaminya baik, ada kesalahan sedikit, maka luar biasa begitu cepat wanita itu untuk berubah. Dan ini yang Rasulullah SAW pernah ingatkan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya saya melihat kalian itu, wahai para wanita, adalah paling banyak penduduk neraka. Ketika ditanya, bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah wanita tersebut paling banyak?
masuk ke dalam neraka, Rasulullah SAW mengatakan takfurnal asyir. Yaitu apa? Karena selalu kufur terhadap suaminya. Suaminya dengan subhanallah sudah kerja dari pagi sampai malam, kerja bisa-bisa untuk menafkahi dirinya, semuanya rasa cinta, rasa sayang, rasa-rasa dan rasa stroberi semuanya diberikan. Tapi apa, ada kesalahan sedikit sudah ini api-api ini. Ini kebanyakan wanita. Kalau wanita itu enggak kita didik, Pak. Kita didik dengan din, enggak kita didik dengan agama, wanita akan berjalan seperti ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kita kerasi patah, kalau kita biarkan dia terus akan menjadi bengkok. Apa kata Rasulullah SAW? Untuk apa? Untuk kita selalu memberikan nasihat, wasiat yang baik kepada wanita. Dan ini harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita nggak biarkan istri kita terus-terusan terserah gede. Biarkan dia jalan sendiri, mikir sendiri, enggak. Atau apa? Terus-terusan kita salahkan enggak juga. Tapi apa? Kata Rasulullah SAW untuk apa? Untuk kita memberikan nasihat, wasiat yang tepat kepada seorang wanita. Karena wanita ini kalau seandainya dia sudah lagi sadar, kita nasihati, subhanallah, ternyata saya banyak sekali kesalahan sama sampean mas. Kan seperti itu dia. Tapi kalau dia lagi marah, kita nasihati, piring yang dilempar. Maka ibadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang dinasihatkan atau faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsman Khamis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam fabarra'a nafsahu. Nabi Yusuf alaihi salam pun apa? Berusaha untuk menyangkal apa yang dituduhkan oleh Imra'atul Aziz tersebut. Dia mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Bukan saya yang menggoda, tapi apa? Justru wanita tersebut menggoda saya. Dikatakan oleh Sesadi rahimahullah taala, fahida ilin ihtamalatil hal. Ihtamatil hal sidqu kulli wahidin minhuma wa lam ya'lam ayyuhuma. Walam yu'lam ayyuhuma. Dikatakan oleh Sesadi rahimahullah taala, ketika wanita tersebut dia mengatakan bahwasanya apa? Nabi Yusuf yang menggoda, dan Nabi Yusuf alaihi salam juga mengatakan dia yang menggoda saya. Maka di sini ada ihtimal, ada dua kemungkinan. Mana yang jujur? Ada yang satu jujur atau ini yang jujur? Ada dua kemungkinan dan enggak diketahui. Tidak diketahui. Walakin Allah Ta'ala ja'ala lil-haqqi was-sidqi alamatin wa amaratin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kebenaran, kejujuran itu ada alamat-alamat, ada tanda-tanda tadullu alaihi yang menunjukkan atas hal tersebut. Qad ya'lamu al-ibadu wa qad la ya'lamunaha. Sebagian orang mengetahui dari alamat mana yang jujur, mana yang enggak jujur, itu tahu. Dan biasanya kalau kita sudah punya pengalaman, ngelihat wajahnya orang aja bisa ketahuan, orang ini jujur, orang ini enggak jujur. Ada tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hal tersebut. Famanallahu fi hadhihi al-qadiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di perkara ini bima'rifati shadiq minhuma. Dengan apa? Dengan mengetahui siapa yang di antara kedua orang ini, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam dan wanita tersebut, siapa yang paling jujur. Tabri'atul li nabiyhi wa safihi Yusuf alaihi salam. Sebagai apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pensucian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fab'atha syahidun min ahli baitiha. Allah Subhanahu wa taala utus siapa? Yaitu seorang saksi dari keluarga wanita. Dari keluarga wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa syahida syahidun min ahliha. Maka telah bersaksi salah seorang saksi dari keluarga wanita. Dan ini saksinya justru malah dari keluarga
keluarga wanitanya. Apa yang dikatakan oleh keluarga wanita tersebut? In kana qamisuhu min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju kamisnya itu yang rusak bagian depan, maka apa? Fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Maka perempuan tersebut benar. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu termasuk di antara orang-orang yang berdusta. Kenapa? Berarti Nabi Yusuf lagi goda. Nabi Yusuf lagi goda, wanitanya nggak mau, berarti robeknya dari depan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau bajunya yang robek itu bagian belakang, maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Maka wanita tersebut dusta dan Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang jujur. Kenapa? Karena berarti Nabi Yusuf lari yang menggoda istri Imratul Aziz tersebut. Kemudian falamma ra'a qamisahu min duburin qala innahu min kaidikum inna kaidahunna 'azim. Maka tatkala dilihat falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tatkala dilihat bajunya ternyata yang robek itu dari arah belakang, min dubur, apa yang dikatakan? Arafa bidzalika sibta Yusuf wa bara'atahu. Maka syahidnya tadi dan orang-orang yang bersama suaminya tadi mengetahui tentang apa? Kejujuran Nabi Yusuf alaihi salam. Wa annaha minal kadhibah, dan perempuan tersebut adalah pendusta. Perempuan tersebut adalah pendusta. Makanya dia mengatakan qala innahu min kaidikum inna kaidakunna 'azim. Faqala laha sayyidaha, maka suaminya mengatakan sesungguhnya itu semua min kaidikum, ini semua adalah merupakan tipu daya engkau wahai wanita. Sesungguhnya tipu daya wanita itu begitu besar. Hati-hati ya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tipu daya syaitan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika berbicara tentang tipu daya wanita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidakunna 'azim. Tipu daya wanita itu begitu luar biasa besarnya. Ini menunjukkan sesuatu yang harus betul-betul kita hati-hati dengan yang namanya fitnah wanita ini. Apa yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala? Faqala laha sayyiduha innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'azim. Wa fa'ala wa ramat bihi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bagaimana dia yang melakukan, kemudian dia yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dia yang mengajak Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah ketahuan, justru malah apa? Justru malah perempuan tersebut nuduh Nabi Yusuf alaihi salam yang apa? Yang mengajak, yang menggoda, yang merayu. Ini adalah merupakan apa? Tipu daya dari syaitan. Tsumma inna sayyidaha lamma tahaqqaqal amr. Kemudian tatkala tuannya sudah berusaha untuk tahqiqul amr, yaitu sudah diteliti, sudah diperiksa, ternyata yang salah itu adalah merupakan perempuannya, qala li Yusuf. Maka tuannya tersebut mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, Yusufu a'rid an hadza. Wahai Nabi Yusuf alaihi salam, berpalinglah kau dari ini. Utrukul kalam fihi wa tanasihi wa la tudkiruhu li ahadin. Karena itu kejadian berada di mana? Di dalam rumahnya. Yang tahu hanya orang-orang sekitar itu saja yang tahu kejadian itu. Makanya tuannya mengatakan apa? Utrukul kalam, sudah tinggalkan, gak usah dibicarakan, seakan-akan ini gak pernah terjadi. Engkau lupakan dan jangan pernah engkau cerita sama sekali kepada orang-orang tersebut. Kemudian mengatakan Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambi. Dan tuannya mengatakan kepada istrinya wastaghfiri li dzambi. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyatuhal mar'ah
Lidzambika innaki kunti minal khati'in. Fa'amara Yusuf bil i'rab. Jadi tuannya memerintahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk berpaling. Gak usah dibicarakan lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya airnya tidak tersebar kemana-mana. Tujuannya supaya airnya tidak tersebar kemana-mana. Dan tuannya memerintahkan kepada Imra'atul Aziz supaya apa? Wastaghfiri lidzambiki innaki kunti minal khati'in. Dan engkau mintalah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya engkau termasuk di antara orang-orang yang salah. Di sini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tuannya mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Bahwasanya apa? Nabi Yusuf alaihi salam itu benar dan perempuan itu salah. Tapi nanti pertanyaan kelompok, Nabi Yusuf kok dipenjara? Padahal tuannya tahu bahwasanya apa? Ini yang salah siapa, yang benar siapa, tapi kok Nabi Yusuf tetap di penjara. Nanti insya Allah akan sampai di tempat tersebut. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada faedah sedikit berkaitan dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama. Di firman Allah Subhanahu wa taala, qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Bahwasanya apa? Tipu daya wanita itu begitu besar. Disebutkan apa yang dimaksud dengan tipu daya wanita begitu besar? Dan sebagian orang mengatakan, ya udah berarti tipu daya wanita begitu besar, sedangkan tipu daya syaitan itu kecil. Kemudian bersantai-santai dengan tipu daya syaitan. Disebutkan oleh para ulama, kenapa tipu daya wanita itu disebut besar dan tipu daya syaitan itu disebutkan lemah? Disebutkan waqad dzakara dzalika ba'dul mufassirin. Qala al-Qurtubi inna kaidakunna 'adzim wa inna ma qala 'adzim li 'azami fitnatihin wa ihtiyalihin fit takhallus min waratatihin. Disebutkan karena tipu daya wanita begitu besar, karena begitu besarnya wanita itu bagi laki-laki, begitu besarnya wanita tersebut dari laki-laki, dan sulit laki-laki itu untuk takhallus, untuk lepas dari fitnah dan tipu daya wanita. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Saking begitu besarnya fitnah wanita dan sulit laki-laki untuk terlepas dari tipu daya wanita ini, maka disebutkan bahwasanya apa? Tipu daya wanita itu begitu besar. Wakila, dan dikatakan juga inna dzalika likaunihinna muwajjahah wa kaidu syaitan waswasah. Begitu pula apa? Disebut makar wanita itu besar, makar syaitan itu kecil. Karena apa? Kita langsung berhadapan dengan wanita. Kalau makarnya syaitan itu cuma was-was saja dalam hati, dikasih was-was. Dan orang mungkin kalau was-was saja, oh was-was. Tapi kalau wanita ada di hadapannya, gimana kalau ada wanita di hadapan kita bikin makar? Padahal kita ngelihat nangisnya, ngelihat bagaimana bersilat lidahnya dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kaidahunna 'adzim. Kita langsung melihat dan berada di hadapan kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Samarqandi. Begitu pula disebutkan oleh ba'dul hukama, sammallahu kaidash syaitan dha'ifan wa samma kaidan nisa'i 'aziman li'anna kaidash syaitani bil waswasati wal khayal wa kaidan nisa'i bil muwajahati wal ayan. Ini juga disebutkan oleh para hukama. Disebutkan sama seperti yang disebutkan oleh Imam Samarqandi. Wa dhahaba ba'dul mufassirin ila anna al-ayataini la yalzam minhuma qaulu kaidin nisa'i a'dham min kaidish syaitan ala al-itlaq. Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya apa? Tipu daya wanita lebih besar dari laki-laki ini tidak bisa diitlaqkan begitu saja. Tidak bisa diitlaqkan begitu saja. Wa inna ma yumkin ay yakuna a'dhama kaidin nisa'i binisbah li kaidir rijal. Karena apa? Tipu daya wanita itu lebih besar dibandingkan tipu daya laki-laki. Jadi wanita kalau
tipu daya itu jauh lebih pintar daripada tipu daya laki-laki. Dan lemahnya kaidu syaitan binisbah dengan apa? Dibandingkan dengan kaidillah, yaitu tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama sepakat dari semua perkataan-perkataan yang telah disebutkan oleh para mufassirin bahwasanya apa? Ternyata kaidu syaitan itu kaidu nisa itu min kaidi syaitan. Bahwasanya apa? Tipu daya wanita itu adalah merupakan termasuk tipu daya syaitan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Inti dari yang disebutkan oleh para ulama, para mufassirin, wa innama kaidun niswan ba'du kaidi syaitan, bahwasanya tipu daya wanita itu adalah merupakan sebagian dari tipu daya syaitan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus betul-betul berusaha untuk apa? Mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ittaqun nisa wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap yang namanya fitnah wanita. Kita harus haroba minha. Kita harus betul-betul lari dari yang namanya fitnah. Jangan pernah masuk ke dalam yang namanya fitnah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah menjadi pelaut, Pak? Hah? Atau ada yang pernah sering main ke laut, Pak? Pernah melewati ombak-ombak besar sadar itu. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Nah, ini antum harus ainul yakin. Jangan cuma teori aja. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan bahwasanya fitnah itu seperti halnya badai ombak. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang masalah fitnah, pasti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu badai ombak yang begitu besar. Tentu tanya sama pelaut yang sudah sering melaut, bagaimana dengan ketika ada badai dan ombak tersebut? Nerjang, masuk atau menghindar? Nerjang atau menghindar? Pasti menghindar. Gak mungkin. Ketika di situ sudah mulai gelombang naik, pasti berusaha untuk lari dari yang namanya fitnah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya fitnah itu seperti gelombang. Harus orang-orang pelaut itu kalau dia ayat kauniyahnya banyak, tinggal ayat syariahnya dikuatkan, maka apa? Orang-orang yang biasa hidup di laut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang laut di dalam Al-Qur'an? Bukan karena nggak ada apa-apanya. Di dalam lautan itu banyak sekali sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang mengatakan maujum kadzullari da'allaha mukhlishina lahuddin. Allah mengatakan tentang maut, tentang gelombang, ombak dan lain sebagainya seperti halnya fitnah. Karena seperti itu. Saya pernah tanya-tanya ke pelaut, kalau sudah ombak besar, kalau nerjang, takut apa? Kapalnya pecah. Sama seperti itu. Kalau kita menerjang fitnah, ada fitnah dunia, ada fitnah wanita, kita terjang dan kita ngerasa aman, yang ada kita yang bawa belur. Tapi bagaimana caranya? Karena kadang tanya ke pelaut pencari ikan, Pak, gimana kalau ada badai dan sebagainya? Kalau ada badai, ya berusaha kita hindar. Dan mereka untuk nerjang ombak itu nggak berani, pasti mereka ngikuti aja, bermain cantik dengan yang namanya ombak. Seperti itulah kita dengan fitnah. Mau fitnah dunia maupun fitnah, semua fitnah jangan pernah terjang, jangan pernah nabrak. Tapi apa? Berusaha untuk menghindar. Dan pernah satu kejadian, anak pernah diajak oleh Ustaz Abizi Hafizahullah Ta'ala, diajak ke Sulawesi Tenggara. Dan itu betul-betul anak-anak sendiri. Ketika itu anak berangkat sebelum zuhur, karena diajak dari daerah bukan bau-bau, dari daerah apa gitu, lupa namanya. Itu diajak naik kapal perahu ketek-ketek gitu. Ayo bedawi kita ke ada satu kampung di tengah laut. Jadi kampung tersebut punya daratan kalau lagi
surut. Jadi baru dia punya daratan. Dan daratannya mungkin nggak jauh lebih besar dari masjid ini, Pak. Jadi kalau lagi airnya nggak ada, di tengah laut, betul-betul di tengah laut. Jadi baru kelihatan daratan main. Tapi kalau pas lagi airnya datang, dia di tengah laut dan pakai pasak-pasak seperti itu. Berangkat kita sebelum zuhur. Subhanallah, di tengah jalan, karena itu ke selatan, jadi lautnya lepas. Badai datang. Subhanallah, itu namanya angin, ombak dan lain sebagainya. Anak itu sudah berpikir, ya Allah, sudah selesai ini riwayat itu saya di sini. Mau telepon istri, ya diingat istri, Pak. Itu masih kurang cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat istri, ini pengen menghubungi istri. Kalau sudah nggak bisa dihubungi lagi, ya berarti sudah selesai gitu. Ternyata dilihat HP, ya Allah, tidak ada sinyal. Allah Akbar, masukkan lagi, sudah Bismillah. Itu namanya baju basah kuyup, gitu. Karena apa? Betul-betul luar biasa. Di situ saya coba diingatkan sama saudara ini, kamu takut? Bilang gimana saudara, nggak takut? Dalam keadaan seperti ini atau masih tanya anak takut saudara? Dia jelas takut, muka anak sudah kelihatan anak takut saudara. Habis itu beliau mengatakan, ini kalau seandainya kita mati karena kita tenggelam, yang mati jasad kita. Tapi fitnah dunia, fitnah harta, fitnah agama itu jauh lebih besar. Tapi banyak orang nggak merasakan fitnah tersebut. Padahal yang dirusak adalah merupakan agamanya. Yang mungkin nggak selamat kalau dia terjatuh ke fitnah tersebut, dia nggak selamat nanti di akhirat. Itu betul-betul ingat anak dengan perkataan itu. Orang takut terhadap dirinya, maksudnya terhadap badannya. Padahal kalau mati ya sudah selesai. Tapi kalau agama yang kena fitnah, dan orang nggak sadar dengan bahayanya fitnah. Ketika melihat ombak seperti itu, takut terhadap badannya. Padahal kalau mati ya sudah selesai gitu. Tapi kalau agama yang kena fitnah, bisa saja dia nggak selamat di dunia dan di akhirat pun dia nggak selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah badai, tentang masalah ombak, dan itu harus betul-betul kita ainul yakin, bukan hanya ilmu yakin. Kita teori ya benar di dalam Al-Quran seperti itu. Ya sekali-kali kita nyoba, kita masuk ke laut, gimana dengan ombak dan lain sebagainya. Kita tanya ke tukang laut, ke tukang mencari ikan, karena mereka itu ayat kauniyahnya luar biasa. Ayat kauniyah yang mereka dapatkan, mereka tahu. Oh ini badai, oh ini mereka tahu. Mereka harus menghindar kapan mereka melihat mendung di arah sana itu sudah nggak berani. Kenapa? Berarti di situ ada badai. Sama harusnya kita seperti itu. Oh di sana ada fitnah, jangan dekat. Oh di sana ada fitnah, jangan dekat. Berusaha untuk menghindar terhadap yang namanya fitnah tersebut. Maka ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kauniyahnya, di kehidupan nyata kita, itu sebenarnya mengenalkan kita kepada Allah, sebenarnya bisa menyambungkan kita supaya kita selamat di dalam urusan agama kita. Ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.